Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's life today? Oke, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun masih dalam keadaan pandemi. Oke students, welcome back to English lesson with me, Miss Ella Zakiyatun Niswa. Today our material today is about offer and suggestion. Nah, sebagai makhluk sosial, kalian pasti pernah kan memberikan saran kepada orang lain, menerima saran dari orang lain, terus menerima tawaran dari orang lain, baik berupa barang ataupun yang lainnya, terus memberikan tawaran kepada orang lain, seperti itu kan? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ekspresi-ekspresi tersebut di dalam bahasa Inggris. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Oke, students, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, yang kedua yaitu menyusun teks interaksi, transaksionalisan, dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu memenuhi tujuan pembelajaran kita seperti itu. Oke, materi pembelajaran kita yang pertama yaitu suggestion. Apa sih suggestion itu? What does suggest mean? Okay, suggest means to give a suggestion, that is to introduce a purpose, an idea or planning for someone's consideration. Jadi, suggest itu apa sih? Suggest itu adalah sebuah saran yang mana bertujuan untuk memperkenalkan atau mengusulkan sebuah ide atau rencana untuk apa? Untuk membantu seseorang menentukan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Seperti itu. Suggestion can be in form of solution, idea, planning, or advice. Nah, bentuk-bentuk dari suggestion itu apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu solution atau berbentuk solusi. Yang kedua itu idea, berbentuk ide. Yang ketiga itu planning, berbentuk rencana. Dan yang terakhir itu advice, berbentuk nasihat. Oke, selanjutnya yaitu expression of giving suggestion. Itu ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam memberikan saran. Yang pertama yaitu let's plus verb one. Nah, verb one yaitu kata kerja yang masih dasar, yang belum ketambahan apapun. Contohnya yaitu study, read, cut, sleep. Nah, seperti itu ya. Nah, let's plus verb one. Contohnya yaitu let's study. Nah, dalam kata let's study, dalam kalimat let's study, berarti kan kalian mengajak orang lain untuk melakukan hal yang kalian sarankan, yang kalian ajak, yaitu mengajak belajar. Let's study, seperti itu. Yang kedua yaitu why don't you plus verb one. Why don't you? Kenapa kamu tidak? Bla 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 bla. Contohnya yaitu why don't you go to cinema? Kenapa kamu nggak pergi ke bioskop aja? Kenapa kamu nggak nonton aja? Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu you could plus verb one. Nah, contohnya you could, kamu seharusnya. Contohnya yaitu you could home earlier. Kamu seharusnya pulang lebih awal. Nah, kan berarti memberikan saran. Yang nomor 4. Nomor 4 dan nomor 5 ini sebenarnya hampir sama ya. Yang membedakan adalah yang pertama, ketika how about setelahnya harus diikuti oleh verb ing, itu verb 1 yang ditambahi oleh ing. Nah, seperti itu. Contohnya going, berarti go plus ing, going. Nah, seperti itu. Sedangkan what about setelahnya harus berupa something or someone. Contohnya yaitu how about plus verb ing. How about going to cinema? Bagaimana kalau pergi ke bioskop? Nah, setelah how about berupa verb ing, yaitu how about going. Nah, yang
Selanjutnya yaitu what about. What about plus something or someone. Contohnya, what about cinema? Bagaimana kalau ke bioskop? Nah, cinema berupa something. Nah, berarti tadi kan what about plus something or someone. What about cinema? Bagaimana kalau ke bioskop? Nah, seperti itu. Selanjutnya, itu nomor 6. Itu I suggest that plus noun clause. Nah, I suggest that, saya menyarankan, bla 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 bla. Contohnya, I suggest that you need visit your mom. Nah, I suggest that plus noun clause itu you need visit your mom. You need visit. Nah, berarti ini contohnya itu I suggest that you need visit your mom. Saya menyarankan kamu untuk berkunjung ke ibumu. Seperti itu. Yang nomor 7 yaitu you should plus verb 1. You should, kamu seharusnya. Nah, contohnya itu you should go to cinema. Kamu seharusnya pergi ke bioskop aja. Seperti itu. Mudah kan ya? Nah, setelah kita belajar tentang expression of giving suggestion, kita akan belajar tentang expression of asking suggestion. Itu ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam meminta saran kepada orang lain. Nah, dalam expression of asking suggestion, kita dapat menggunakan dua modal, yaitu shall dan should. Nah, untuk shall, contohnya yaitu, shall we do the homework tomorrow? Nah, artinya yaitu, apakah kita seharusnya mengerjakan PR besok? Seperti itu. Shall we do the homework tomorrow? Nah, yang kedua yaitu kita menggunakan modal should. Should, seharusnya. Contohnya itu, what should I do? Apa yang seharusnya aku lakukan? Seperti itu. Itu expression of asking suggestion. Nah, there is another expression of asking suggestion. Nah, ada juga ekspresi-ekspresi lain yang dapat digunakan ketika meminta saran. Yang pertama yaitu, do you have any suggestion for me? Apa kamu punya beberapa saran untukku? Yang kedua yaitu, what do you recommend for me? Apa yang kamu rekomendasikan padaku? Yang terakhir yaitu, do you have any idea? Apakah kamu punya beberapa ide? Seperti itu. Jadi, selain tadi shall dan should, kalian juga bisa menggunakan tadi ekspresi-ekspresi yang bisa digunakan untuk meminta saran kepada orang lain. Setelah kita diberikan saran oleh orang lain, kita dapat meresponnya dengan dua respon, yaitu menerima atau menolak. Nah, yang pertama yaitu accept the suggestion. Ketika kita menerima saran, apa sih ekspresi yang dapat kita ucapkan? Yang pertama yaitu it sounds great. Itu kedengarannya menakjubkan. Yang kedua yaitu it sounds good to me. Itu kedengarannya bagus untukku. Yang ketiga yaitu that is good idea. Itu ide yang bagus. Yang keempat, let's do that. Ayo lakukan itu. Dan yang terakhir, okay, I will. Oke, aku mau. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita menolak. Ketika kita menolak diberi saran. Ekspresi dapat kita berikan, dapat kita ucapkan yaitu I don't think that is good idea. Aku tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus. Yang kedua yaitu I'm not sure about that. Aku tidak yakin tentang itu. Yang ketiga yaitu sorry, I don't feel like I have to go. Maaf, aku rasa aku harus pergi. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu no, I don't think so. Tidak, aku tidak berpikir seperti itu. Nah, tadi itu ekspresi-ekspresi ketika kita menolak ketika diberikan saran. Oke, students, materi kita yang kedua yaitu offer, yaitu tawaran. Apa sih offer itu? Nah, what does offer mean? Nah, offer means to give something physical or abstract to someone. Jadi, offer maksudnya adalah memberikan sesuatu yang berupa fisik ataupun abstrak kepada seseorang. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan fisik yaitu berupa uang, terus makanan, minuman, yang berupa barang. Nah, kalau abstrak itu berupa ide ataupun gagasan
yang dapat ditawarkan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, biasanya kalimat asking or offering for help dimulai dengan modal auxiliaries yang berupa can, could, will, would, shall, and should. Selanjutnya, Miss akan menunjukkan kalian bagaimana ekspresi-ekspresi yang dapat digunakan ketika meminta bantuan. Expression of asking for help. The first is, can you help me please? Bisa kamu membantuku? Nah, selanjutnya itu, could you take my pen please? Bisa kamu mengambilkan penku? Would you bring it for me? Akankah kamu membawakan itu untukku? Would you give me a hand? Bisa kamu membantuku? Would you give me in helping me? Apakah kamu bisa membantuku? Can I ask favor? Bisakah aku meminta bantuan? Will you help me? Akankah kamu membantuku? Nah, itu tadi ekspresi-ekspresi dapat digunakan ketika meminta bantuan kepada orang lain. Nah, setelah kita mengetahui tadi expression of asking for help, nah tadi ekspresi tersebut itu mempunyai rumus atau formula, yaitu modal verb, subject, verb 1, dan object. Tadi kan, can you help me? Can sebagai modal verb, subjeknya itu you, and verbnya itu help, dan objeknya itu me. Can you help me? Nah, tadi kan berarti modal verb plus subjek, verb 1, dan objek. Oke, student, setelah tadi kita belajar tentang expression of asking for help, ekspresi-ekspresi ketika kita ingin meminta bantuan, sekarang kita pindah ke expression of offering for help. Ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita ingin menawarkan bantuan kepada orang lain. Yang pertama yaitu, may I give you hand? Bolehkah aku membantumu? Can I help you? Shall I help you? Nah, selanjutnya itu, how about I help you do your duty? Bagaimana tentang aku membantu pekerjaanmu? Bolehkah aku membantu pekerjaanmu? Seperti itu. Would you like another cup of tea? Would you like some help? What can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Do you need any help? Apa kamu butuh bantuan? Seperti itu. Jadi, ekspresi-ekspresi tersebut dapat kita gunakan ketika kita ingin menawarkan bantuan kepada orang lain. Seperti itu. Mudah ya? Nah, terdapat 2 respon ketika kita mendapatkan tawaran dari orang lain. Yang pertama yaitu respon ketika kita menerima tawaran dari orang lain. Responses for accepting offers. The first is, yes please, I will appreciate it. Yang kedua itu, thank you, it's very kind of you. Thank you, I appreciate your help. Nah, ketiga tadi, ekspresi tadi itu artinya sama, yaitu terima kasih, saya sangat mengapresiasi bantuanmu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu respon ketika kita menolak. Responses for declining offers. Ketika kita menolak untuk tadi, ketika kita menolak tawaran tadi, itu it's okay, I can do it myself. Oh, nggak apa-apa, aku bisa melakukan itu sendiri, kayak gitu. Nolaknya yang halus, yang sopan. No, thank you. Tidak, terima kasih. Don't worry, I will do it myself. Udah, nggak usah khawatir, aku bisa lakukan itu sendiri kok, kayak gitu. That's very kind of you. Kamu tuh baik banget sih, kayak gitu. Dia nolak pakai kata-kata yang halus. And then, but I can manage myself. Tapi aku bisa kok melakukan itu sendiri, kayak gitu. Nah, tadi itu kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika kita ingin menolak tawaran dari orang lain. Nah, okay, students, that's all our material today. Thank you very much for your attention and see you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.